Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Astrid Dwi Andriani. Di video kali ini saya akan berbagi soal mindfulness, tips dan trik cara menjaga ketenangan hati di tengah pandemi. Selamat menyaksikan. Di video sebelumnya kita sudah berdiskusi soal bagaimana dampak karantina wilayah terhadap kesehatan mental. Kita sama-sama tahu bahwa berada dalam karantina wilayah atau isolasi mandiri dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental dari berbagai aspek, mulai dari sedih karena harus berjauhan dengan teman atau keluarga, perubahan rutinitas, hingga rasa khawatir akan ketidakpastian yang tidak berujung. Nah, konsep mindfulness saat ini dipercaya mampu menjaga kesehatan mental. Bahkan, berbagai ahli di bidang kesehatan mental menyatakan praktek mindfulness adalah cara yang efektif untuk membuat orang lebih memperhatikan pikiran, perasaan, dan dunia sekitarnya. Kita lanjut ke topik atau pembahasan utama tentang mindfulness. Sebetulnya simpel aja sih, mindfulness itu adalah aktivitas kita sehari-hari yang kita berikan perhatian penuh pada aktivitas yang kita lakukan itu. Contohnya ketika kita meneguk air, kita rasakan gelas yang kita pegang. Saat air itu masuk ke mulut kita, kita rasakan, oh air ini ada di mulut kita ya. Selanjutnya, iya air itu ada di tenggorokan kita, lalu masuk ke perut kita. Sebetulnya nggak harus slow motion sih. Tapi yang harus kita lakukan adalah memberikan perhatian penuh. Ketika kita mandi atau mencuci piring, rasakan bau sabun tuh kayak gini ya, teksturnya kayak gini. Jadi fokus pada pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan, merasakan air yang mengalir, menyadari gerakan menggosok dan lainnya. Jadi jangan sambil bengong gitu. Sebetulnya si mindfulness ini sudah jauh ada berkembang di tradisi kontemplatif kuno. Jadi praktik mindfulness ini telah ada sekitar lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini menjadi populer karena ilmu saraf telah menunjukkan manfaat yang sangat besar. Mindfulness sendiri telah direkomendasikan oleh Institut Nasional untuk Kesehatan dan Perawatan Excellence di Inggris sebagai pencegahan depresi pada tahun 2004. Jadi ketika kita multitasking, otak tuh atau badan kita tuh cenderung stres karena dia membagi pikiran dan gerakannya untuk beberapa aktivitas yang berbeda. Nah kalau kita stres kan rentan depresi atau frustasi. Nah si mindfulness itu mencegah atau mengobati hal tersebut gitu. Intinya kita masih ingat kan di pelajaran tentang kebahagiaan yang sebelumnya udah pernah kita bahas soal 3 prinsip utama soal bahagia gitu. Yang pertama, berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, berhenti mencemaskan masa depan. Dan yang ketiga, menikmati masa kini. Nah, si mindfulness ini mengajak tubuh, hati, dan pikiran kita untuk berada di masa kini. Ketika kita makan, ya udah kita nikmati proses makan tersebut gitu. Jangan sambil bengong mikirin tugas, itu masa depan. Atau jangan sambil gremet kesel karena sesuatu hal yang udah dilakukan di masa lalu gitu. Jadi intinya mindfulness itu betul-betul merasakan atau betul-betul memberikan perhatian penuh pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita berjalan kaki, ya udah kita jalan aja, kita nikmati langkahnya, jangan sambil WA-an, jangan sambil dengerin musik karena konsentrasi kita akan terbagi. Begitu teman-teman. Jadi pada dasarnya mindfulness tuh simple banget. Kita cukup melakukan aktivitas biasa yang kita lakukan sehari-hari, tapi dengan satu syarat, yakni memberikan perhatian penuh pada aktivitas yang kita lakukan di saat itu. Contohnya nih, ketika kita bangun tidur, biasanya apa sih yang sering kita lakukan setelah buka mata? Cek status WA, media sosial. Stop dulu ya. Jadi ketika kita bangun tidur, buka mata, kita perhatikan dulu nafas kita. Contohnya nih ya, saat kita buka mata, kita tarik nafas panjang, isi dadanya dengan udara, rasakan leganya, lalu hembuskan perlahan. Lalu kita sadari, oh ternyata seperti ini ya nafas itu.
selama puluhan tahun atau belasan tahun kita bernafas, tapi kadang kita lupa mengapresiasi atau menikmatinya. Nah, pada saat itulah hadirkan diri dan pikiran kita untuk menikmatinya, lalu mengapresiasi, oh ternyata sebegitu nikmatnya nafas itu. Atau selain itu kita rasakan juga kasur kita. Oh, bertahun-tahun saya tidur di kasur ini, tapi jarang saya mengapresiasinya. Oh ternyata rasa kasurnya empuk ya, lembut dan sangat nyaman sekali. Contohnya kayak gitu. Atau ada suara-suara di sekitar kita, entah itu suara kendaraan misalkan, atau suara burung. Nah, kita terima aja, kita perhatikan lalu kita terima, dan jangan dijudge gitu ya, jangan menghakimi atau menilai baik buruk, harum, busuk, merdu atau enggak. Nah jangan, soalnya kalau kita melakukan penilaian biasanya akan rentan stres gitu. Jadi ya udah, kita perhatikan lalu kita terima. Nah, setelah kita meluangkan waktu merasakan berbagai tekstur, bau dan lain sebagainya yang ada di persekitaran kita pada saat bangun tidur, rasakan kembali apakah pikiran dan jiwa kita tuh betul-betul hadir pada saat itu, pada saat bangun tidur. Jika sudah, baru kita bisa melakukan aktivitas kita. Mungkin sebagian di antara kita ada yang masih bingung ya, gimana sih cara mempraktikkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya mindfulness itu seperti yang dibahas tadi, simple banget, hanya melakukan aktivitas kita sehari-hari dan diberikan perhatian penuh gitu. Kita enjoy every moment, setiap hal yang kita lakukan gitu. Ya makan, ya kita fokus ke makanan kita gitu, enjoy ke makanan kita. Kalau kita minum, ya kita minum gitu. Multitasking tidak dianjurkan jika ingin berlatih mindfulness ini. Nah, sebetulnya si mindfulness ini tuh bisa juga dikombinasikan dengan nafas relax atau olah nafas. Beberapa praktisi seperti praktisi self healing yang ada di Indonesia, Pak Reza Gunawan atau Aji Santoso Putro, praktisi emotional healing, ini tuh mengajarkan latihan nafas yang rileks. Metodenya 4-7-8. Artinya tarik nafas 4 detik lewat hidung, tahan 7 detik di dada atau 7 hitungan, lalu hembuskan secara perlahan selama 8 detik lewat mulut dengan berbisik ha. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita lanjut ke sesi praktek yang akan dipandu oleh saya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.